Ada orang yang nggak senang Indonesia damai. Ada orang yang nggak senang Indonesia maju. Habaib sama kiai ini umatnya banyak, saudara. Kalau sampai bersatu, Indonesia maju, Indonesia kuat, umat Islam kuat. Ada yang nggak senang, saudara. Akhirnya diadu domba itu habaib dengan kiai. Supaya apa? Supaya umat Islam ribut. Kalau sudah ribut, Indonesia hancur, saudara. Makanya kami nggak ada urusan dari forum saudara Islam. Kami akan lawan siapapun yang adu domba umat. Kami nggak peduli. Mau backingannya jenderal, mau backingannya konglomerat, siapapun backingannya, kami akan lawan, saudara. Nggak ada urusan. Kami mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Terus kita akan maju untuk jaga persatuan Indonesia, saudara. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad, Al-Habib Abdurrahman bin Taha Al-Habshi, Al-Habib Faiz bin Segaf bin Syahab. Juga tidak lupa ada para kiai kita, ada Kiai Haji Abdul Qadir Salim, ada guru kita Kiai Haji Ustadz Deden Zainal Muttaqin LC MSI dan segenap DKM daripada Masjid Al-Falah. Tidak lupa pula hadir di tengah-tengah kita ada orang tua kita Habib Saleh bin Alwi Al-Attas, Habib Ahmad bin Ibrahim As-Segaf dan semua. Tidak saya sebutkan satu persatu para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, kiai kita, ulama-ulama kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka Masjid Al-Falah bersolawat untuk mengagungkan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini adalah An-Nabiyul Muwahhid, sang Nabi pemersatu, saudara. Alladzi yuwahhidul ummah bi kalimatit tauhid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersatukan umat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh dah bicara soal Nabi sebagai sosok pemersatu.
Pada malam hari ini nih yang hadir di Al-Farah Persolawat di Setu, saya mau tanya nih, di antara sekian banyak yang hadir orang Bekasi, ini yang hadir yang orang Betawi ada apa kagak? Banyak. Yang orang Jawa ada apa kagak? Yang orang Sunda ada apa kagak? Yang orang Arab ada apa kagak? Nunjuk diriku sendiri saudara. Arab gado-gado campur Betawi. Artinya apa? Kita yang hadir pada malam hari ini beda-beda suku. Kalau sudah beda suku banyak yang beda bahasa. Kalau sudah beda suku banyak yang beda budaya. Tapi di tengah perbedaan di antara kita disatukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya jadi teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah taala saudara? Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, wadhkuru ni'matallah alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat yang mana yang harus kami ingat ya Allah ya Rabb? Karena kalau bicara soal nikmat Allah, semua yang kita rasakan ini nikmat Allah saudara. Kita ini hidup dalam kubangan nikmatnya Allah. Tanpa nikmat Allah kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tak bisa apa-apa saudara. Betul? Saya mau tanya orang saya itu jawab yang kompak. Tanpa nikmat Allah apa bisa jantung kita berdetak? Tanpa nikmat Allah apa bisa darah kita mengalir? Tanpa nikmat Allah apa bisa kita melangkahkan kaki ke tempat ini? Tanpa nikmat Allah apa bisa mata kita melihat? Tanpa nikmat Allah apa bisa saudara otak kita berpikir? Alhamdulillah. Nikmatmu yang mana ya Rabb? Karena kalau bicara soal nikmat Allah, semuanya nikmat Allah. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Allah lanjutkan, idh kuntum a'daan. Kata Allah, dahulu kalian pernah bermusuh-musuhan. Maksudnya bermusuhan bagaimana Habib? Mari kita buka kitab-kitab tafsir saudara. Di antaranya Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya dahulu di zaman jahiliyah itu orang-orang saling bermusuhan satu sama lain, saling bunuh-bunuhan saudara. Di antaranya yang berperang dan bermusuhan adalah suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ini Bapak Ibu sekalian dua suku Arab besar, sama-sama berdomisili di Madinah yang dahulu dinamakan Yathrib saudara. Ini dua suku besar Aus dan Khazraj, perang gak berhenti-berhenti. Bahkan dalam sebuah keterangan disebutkan itu yang namanya Aus dan Khazraj Bapak Ibu sekalian, perang kurang lebih 140 tahun saudara. Saya mau tanya sama orang Bekasi, perang 140 tahun lama apa kagak tuh? Bu, ini ibu-ibu banyak yang jawab dikit, jangan-jangan kuntilanak sisanya deh. Coba lihat napak apa kagak tuh? Bu, sehat bu? Ibu-ibu yang jawabnya kompak, saya doain panjang umur, sehat walafiat, makin disayang sama suami. Tapi ibu-ibu yang pas saya ceramah ngobrol apalagi main HP, saya doain lakinya kawin 3. Amin. Takut Bu Amin. Bu 140 tahun perang, sebentar apa lama? Biasanya kuat perang lama ibu-ibu Pak. Bapak-bapak diajak perang sama bini setengah hari aja udah pusing saudara. 140 tahun saudara. Bu, saya doain ibu-ibu umurnya 160 tahun. Kagak mau amin weh. Saking bingungnya 160 tahun mau ngapain tuh saudara? 140 tahun saudara. Antara Aus dan Khazraj, perang gak selesai-selesai. Anda bayangkan
Berapa banyak selama 140 tahun darah yang ditumpahkan, saudara? Berapa banyak selama 140 tahun nyawa yang harus melayang, harta yang harus dikorbankan. Perang cuma gara-gara sentimen kesukuan, gara-gara fanatisme etnis, fanatisme kelompok, gara-gara ujaran-ujaran kebencian, rasisme. Perang 140 tahun jahiliyah. Masya Allah, ini terjadi, saudara. Dan ini juga terjadi pada suku-suku lainnya. Senggol bacok, saudara. Kadang-kadang cuma gara-gara urusan kecil doang. Ada satu suku perang cuma gara-gara urusan onta, perang puluhan tahun, saudara. Satu onta bikin perang puluhan tahun, saudara. Ini sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, ibadah Allah. Tapi setelah diutusnya Nabi, apa kata Allah Ta'ala? Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Setelah diutusnya Rasulullah, Allah satukan hati kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, yang tadinya bermusuhan, yang tadinya saling bunuh menjadi saudara, saudara, menjadi saling tolong, yang tadinya saling menumpahkan darah menjadi saling membantu. Berkat apa? Berkat dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, termasuk Aus dan Khazraj, saudara. Begitu Nabi diutus, dapat dakwahnya Nabi, yang tadinya perang terus-terusan langsung bersaudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Beb, emang bagaimana ceritanya kok bisa Aus Khazraj 140 tahun perang tahu-tahu bisa akur? Bagaimana ceritanya, Habib? Sebelum saya lanjutkan, ini udah jam berapa nih? Udah mau jam 11. Lanjut apa jangan? Orang kompak, lanjut apa jangan? Orang semangat jam segini nih, kalau di Jakarta bencong aja udah tobat, saudara. Orang saya tuh jam segini masih ngaji. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar semangatnya orang saya tuh. Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, kenapa Aus dan Khazraj kok bisa damai setelah 140 tahun perang? Bagaimana ceritanya, saudara? Jadi kalau kita bicara soal sejarahnya Rasulullah SAW, tadi disinggung sedikit tuh, ketika bagi-bagi door prize. Rasulullah SAW itu diutus umurnya berapa? 40 tahun. Beliau wafat umur berapa? 63 tahun. Artinya masa kenabian Rasulullah di masa hidup beliau itu kurang lebih 23 tahun, saudara. Dari 23 tahun ini terbagi menjadi dua fase. Ada fase Mekah. Fase Mekah itu selama 13 tahun, itu fase berdarah-darah, saudara. Setelah 13 tahun Nabi berjuang di Mekah, terjadilah hijrah ke Madinah. Sisanya adalah fase Madinah selama 10 tahun. Fase Mekah 13 tahun, dari Nabi umur 40 sampai Nabi umur 53. Fase Madinah 10 tahun, dari Nabi umur 53 sampai Nabi wafat umur 63. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang pengen saya bahas, saudara, itu sebelum Nabi hijrah, di akhir-akhir fase Mekah, saudara, itu Rasulullah SAW melakukan yang namanya Bai'atul Aqabah al-Ula dan Athaniyah, yang pertama dan yang kedua. Apa maksudnya Bai'atul Aqabah, Habib? Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu orang-orang Arab dari berbagai kabilah di Jazirah Arab, saudara, itu walaupun mereka masih masa jahiliyah, mereka masih musyrikin, tapi kalau udah datang musim haji, mereka rame-rame datang berbondong-bondong ke Masyairul Haram, saudara, ke Mekah, ke sekitarnya, ke Mina dan lain sebagainya, saudara. Cuman emang dulu orang-orang musyrikin itu hajinya dengan ritual-ritual kesyirikan. Begitu Islam datang, ritual kesyirikan dibersihkan. Haji itu murni tauhid. Mudah-mudahan yang mengaminkan semuanya bisa berangkat haji, insya Allah. Singkat cerita, kalau musim haji ini orang-orang Arab dari berbagai kabilah Arab di pelosok Jazirah Arab datang ke Mekah. Mereka bikin tuh kemah-kemah, saudara. Mereka tinggal di kemah-kemah. Ini momen seperti ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk dakwah, saudara. Nabi itu selalu memanfaatkan momen dakwah sekecil apapun.
Ketika orang-orang Arab, Jazirah Arab pada datang ke Mekah, mereka mendirikan kemah-kemah. Nabi jemput bola bertahun-tahun saudara, tiap musim haji. Nabi masuk satu-satu ke kemahnya saudara. Nabi ajak buat masuk Islam. Nabi kenalkan tauhid saudara. Bertahun-tahun Nabi kerjain. Walaupun ketika itu hasilnya nggak ada yang ikut saudara. Kenapa? Karena setiap Nabi ajak mereka masuk Islam, Nabi masuk satu kemah, belakangnya Abu Lahab, Abu Jahal udah ngintilin. Orang saya itu tahu ngintilin. Itu yang tahu orang saya itu asli itu berarti itu. Tukang bohong tuh tukang dusta tuh, dikomparin saudara. Akhirnya mereka nggak ikut Rasulullah. Bertahun-tahun itu dikerjain Nabi saudara. Tapi Nabi nggak putus asa saudara. Makanya kadang-kadang saya nih suka capek, lelah, letih kalau dakwah. Kemarin siang di Bandung, semalam di Sukabumi 2 tempat. Tadi pagi balik lagi ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta, sekarang ke Setu. Kalau mikir capek saudara. Mikir pegel. Pengennya nih malam gak ke Setu, pengennya tidur beb di rumah beb. Habis muter-muter. Tapi kadang-kadang saya malu sama Rasulullah saudara. Dai zaman sekarang mau ngeluh, malu sama Rasulullah. Nabi Muhammad jemput bola. Sayyidul awwalin wal akhirin. Pemimpin para nabi saudara. Dakwanya masuk ke tenda-tenda, jemput bola. Udah gitu pakai digembosin. Nabi gak ngeluh saudara. Terus kita dai zaman sekarang udah pakai mobil, enak, diundang, datang dihormatin, diarak, pulang bawa berkat lagi saudara. Masih mau ngeluh? Apalagi sampai menarifkan dakwah, mengkomersilkan dakwah, haram saudara. Malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min. Jadi Nabi itu dakwah masuk bu pak, ke tenda-tenda Rasulullah masuk. Bertahun-tahun itu nggak membuahkan hasil. Tapi 2 tahun sebelum Nabi hijrah, akhirnya dakwah tersebut membuahkan hasil saudara. Apa yang terjadi? Ketika itu di daerah namanya Aqabah. Aqabah itu satu tempat di Mina yang sekarang jadi tempat lontar jumroh yang disebut Jumratul Aqabah saudara. Di situ ada kemah. Di kemah itu orang-orang Arab, isinya kaum musyrikin. Mereka asalnya dari Madinah. Nabi itu waktu belum hijrah ke Madinah saudara. Akhirnya Nabi masuk ke kemah tersebut. Di antaranya ada orang-orang sebagian dari Aus saudara, atau dari Khazraj. Nabi masuk ke kemah tersebut saudara. Akhirnya Nabi dakwahin mereka. Begitu mereka dengar dakwahnya Nabi, mereka teringat, oh ini dia nih Nabi akhir zaman yang pernah disebut-sebut sama orang Yahudi nih, yang dibilang bakal bawa kebenaran di akhir zaman. Ini dia nih nabinya nih. Karena mereka lihat ciri-cirinya pas, akhirnya mereka beriman kepada Nabi. Jumlahnya masih sedikit saat itu, hanya beberapa orang. Mereka pun berbaiat kepada Rasulullah, bersumpah setia untuk berjuang bersama baginda Nabi besar Muhammad. Soal itu yang disebut baiatul Aqabah al-ula, baiat Aqabah yang pertama. Ini rombongan dari Madinah, santri-santrinya Nabi. Beberapa orang baiat sama Rasulullah, mereka pulang ke Madinah. Di Madinah mereka dakwah. Subhanallah, dakwahnya diterima saudara. Yang tadinya hanya beberapa orang jadi banyak jumlahnya, sehingga di tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, mereka datang lagi ke Mekah dengan jumlah yang lebih banyak. Puluhan orang jumlahnya datang berbaiat lagi ke Rasulullah. Kali ini mereka udah pada masuk Islam, yang namanya baiatul Aqabah ats-tsaniyah, baiat Aqabah yang kedua saudara. Mereka bersumpah setia sama Rasulullah, berjuang sehidup semati dengan Rasulullah. Setelah mereka bersumpah sama Rasulullah di kota Makkah, Nabi belum hijrah, mereka balik duluan ke Madinah. Mereka lanjutkan dakwah di Madinah. Hasilnya apa? Mayoritas penduduk Madinah masuk Islam. Alhamdulillah. Makanya jangan kaget Bapak Ibu sekalian. Nabi belum hijrah ke Madinah, tapi orang Madinah udah pada masuk Islam. Kenapa? Ini hasil didikannya Nabi di Baiatul Aqabah Ula dan Tsaniyah saudara. Mereka ke Madinah pulang, orang-orang Arab ini mereka dakwahnya diterima. Mayoritas penduduk Madinah masuk Islam. Makanya begitu Nabi sampai ke Madinah udah disambut. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Itu hasil dakwahnya Nabi di Makkah saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan di antara yang masuk Islam dari penduduk Madinah adalah orang-orang dari suku Aus dan Khazraj yang tadi saya singgung saudara.
Yang tadinya perang 140 tahun Bapak Ibu sekalian, setelah Rasulullah dakwahin mereka, mereka masuk Islam. Tadinya mereka perang bunuh-bunuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya yang tadinya perang disatukan hatinya sama Nabi, sekarang jadi saudara. Aus dan Khazraj setelah Nabi hijrah ke Madinah jadi saudara, saling tolong, saling dukung, saling bantu. Yang tadinya saling perang, saling tumpahkan darah, sekarang jadi saudara yang saling cinta satu sama lain. Berkat apa? Berkat dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Orang saya tuh kurang kompak, jelas apa kagak? Kalau begitu Nabi dakwahnya mempersatukan bangsa-bangsa Arab, hebat atau tidak? Nabi dakwahnya mempersatukan umat Islam sedunia, hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Semua angkat tangannya, takbir, sallu ala Nabi. Singkat cerita saudara, Nabi udah hijrah ke Madinah. Aus dan Khazraj udah akur jadi bersaudara sekarang saudara. Tapi orang-orang Yahudi nggak terima Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi lihat Aus dan Khazraj akur, hatinya panas saudara. Di Madinah ini Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi di Madinah, Nabi bukan hanya Rasul, beliau pemimpin negara di Madinah saudara. Ketika itu penduduknya bukan cuma orang Islam, di Madinah termasuk ada orang-orang Yahudi. Makanya ada yang namanya piagam Madinah, buat ngatur hubungan antar umat beragama di Madinah saudara. Orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi yang di Madinah diayomin sama Nabi, diperhatiin sama Nabi, dilindungin. Cuman emang dasar Yahudi karakternya karakter pengkhianat. Al-Quran udah nulis tuh saudara, udah dikasih sama Nabi perlindungan, dijaga, dikasih hati, minta jantung. Orang-orang Yahudi bukannya jadi warga negara yang baik, malah ngomporin saudara. Itu orang Yahudi begitu lihat Aus dan Khazraj akur, disamperin sama orang-orang Yahudi saudara. Apa kata orang Yahudi? Aus Khazraj, kenapa kalian pada akur sekarang? Dulu nih bapaknya si Aus nih, orang Aus ini ngebunuh bapaknya si orang Khazraj nih. Dulu bapaknya orang Khazraj ini ngebunuh bapaknya orang Aus. Kalian ini sejarahnya penuh darah. Kakeknya dia nih ngebunuh kakeknya si ini. Kakeknya si Fulan ngebunuh kakeknya si Fulan. Orang tua kalian berdarah-darah. Kenapa kalian sekarang bisa berdampingan saudara? Masya Allah, luka dikorek-korek saudara. Yang namanya koreng dia mau buka-buka saudara supaya orang ribut. Gak sampai di situ. Itu dulu orang-orang Aus, mereka bikin syair-syair buat menghina Khazraj kalau lagi perang. Buat bikin ngedon, psiwar. Perang psikologisnya pakai syair orang dulu saudara. Orang-orang Khazraj juga begitu, dia bikin syair-syair waktu perang buat nyerang Khazraj, Aus saudara. Tapi apa yang terjadi? Ini syair-syair sama orang-orang Yahudi tadi dibacain, supaya orang-orang Aus dan Khazraj yang udah akur begitu dengar panas lagi saudara. Begitu dengar kesel lagi, begitu dengar ngamuk lagi, begitu dengar ribut lagi. Dan benar saudara, Aus dan Khazraj yang tadinya udah akur, udah berdampingan, gara-gara provokasinya orang-orang Yahudi saudara, mulai cabut pedang lagi, hampir bunuh-bunuhan lagi, perang lagi, gara-gara provokasinya orang Yahudi. Na'udzubillah men. Sahabat ngelihat keadaan itu, kata sahabat ini bahaya nih, gak bisa dibiarin. Sahabat ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ngadu domba Aus dan Khazraj ya Rasulullah. Yang udah akur hampir perang lagi ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Rasulullah begitu dengar itu saudara, Nabi langsung bergegas. Nabi datengin tuh tempat Aus dan Khazraj yang hampir perang lagi saudara. Apa kata Rasulullah? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kata Rasulullah, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah sedangkan aku ada di antara kalian. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah, perang suku, sentimen fanatisme etnis saudara, ujaran kebencian, rasisme, perang saudara. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah sedangkan aku di tengah-tengah kalian, kata Nabi saudara. Marah kita punya Nabi. Gak sampai di situ. Dalam riwayat lain Nabi sampai mengatakan, bukankah kalian dapat hidayah karena aku? Bukankah kalian dimuliakan karena aku? Bukankah kalian dapat petunjuk karena aku? Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Nabi marah, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jawab yang kompak orang Setu. Saya mau tanya, kalau begitu provokasinya orang Yahudi bahaya atau tidak? Provokasi orang Yahudi buat suku supaya ribut, kelompok supaya ribut, fanatisme etnis bahaya atau tidak? Biadab atau tidak? Jahat atau tidak? Jahat, saudara, nggak main-main. Nggak sampai di situ. Ada perbuatan yang sama, kali ini dari orang-orang munafikin. Kalau tadi yang ngerjain orang Yahudi, ada lagi perbuatan yang sama dari kaum munafikin, saudara. Memang di Madinah ini kalau kita baca sirah, itu duri dalam dagingnya dua, munafikin sama orang Yahudi ketika di Madinah, saudara. Selalu bikin gara-gara selama di Madinah, saudara. Orang munafikin ngelakuin hal yang sama. Pernah suatu saat di Madinah ini kan muhajirin sama ansor, Masya Allah, indah hubungannya. Muhajirin ini Pak, orang-orang yang hijrah datang dari kota Makkah, bukan asli penduduk Madinah. Kalau bahasa kita sekarang hijrah itu imigrasi, imigran muhajirin itu, saudara. Ansor itu orang-orang asli Madinah. Kalau bahasa kita sekarang pribumi, saudara. Pribumi Madinah itu Ansor. Muhajirin imigran, tapi imigran bukan sembarang imigran yang dipuji Allah dalam Al-Quran, saudara. Ansor pribumi asli Madinah. Pernah suatu saat ada satu orang muhajir lagi berantem sama satu orang Ansor. Berantemnya satu lawan satu, urusan pribadi antara satu orang dengan orang lainnya, yang satu muhajir, yang satu ansori. Saya mau tanya, ada orang bermasalah satu orang dengan satu orang lainnya, biasa apa kagak? Biasa, saudara. Tapi apa yang terjadi? Orang munafik ngelihat kesempatan itu, dijadiin kesempatan ini dibuat provokasi, saudara. Itu begitu muhajirin mau berantem sama satu orang ansor, gara-gara satu orang lawan satu orang, orang munafik langsung ambil kesempatan. Yang muhajirin diprovokasi, ya lal muhajirin, para muhajirin, para imigran, ini pribumi mau nyikat kita nih. Kalau bahasa kita begitu. Yang orang ansor dipanasin, ya lal ansor, orang-orang pribumi, ini imigran mau ngehajar kita nih. Imigran mau ngehajar kita nih. Yang tadinya ribut antar dua orang, dikomporin, mau dilebarin ributnya supaya ribut antara imigran dan pribumi, antara muhajirin dan ansor. Yang ribut antar perorangan mau dilebarkan konfliknya jadi ribut kelompok. Nabi dengar, marah kita punya Nabi, saudara. Nabi datang ke tempat tersebut, apa kata Rasulullah? Lagi-lagi Nabi mengatakan, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Kata Rasulullah, kalian mau pakai cara-cara jahiliyah, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian mau pakai cara-cara jahiliyah, sedangkan aku di tengah-tengah kalian. Marah kita punya Nabi, saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jawab yang kompak. Kalau begitu provokasinya orang-orang munafik bahaya atau tidak? Ujaran kebencian rasisme yang diucapkan oleh orang-orang munafik bahaya atau tidak? Fanatisme etnis kelompok yang dihembuskan oleh orang-orang munafik ketika itu bahaya atau tidak? Nabi marah atau tidak? Marah atau tidak? Dan ini kejadian lagi, imigran pribumi. Nanti kita bakal bahas, saudara. Tapi kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Ini kita ngaji sejarah Nabi dari tadi. Jelas atau tidak? Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, dari apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana Nabi seorang sosok pemersatu, kita bisa ngambil beberapa pelajaran, al-ibar wal-idad. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, kita sudah disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disatukan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Ikatan kalimat tauhid ini, saudara, yang kita sudah diikat dengannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan ini menembus batas-batas ras, batas-batas etnis, batas-batas warga negaraan, batas warna kulit, batas kelompok. Siapapun dia, apapun etnisnya, apapun warna kulitnya, dari kelompok manapun, kalau dia ahlu tauhid, muslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
maka berarti itu saudara kita, saudara. Betul? Betul. Ini yang sudah diikat sama Nabi, saudara kita sudah diikat sama Rasulullah dengan cahaya Islam. Ada banyak unsur pemersatu di tengah-tengah kita. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Tuhan kita semua satu, siapa? Orang keras siapa? Nabi kita satu, siapa? Nabi Muhammad. Kitab kita satu, apa? Al-Quran. Kiblat kita satu, apa? Ka'bah. Umat Islam saudara kita, betul. Rukun Islam kita semuanya berapa? 5, nggak ada yang beda. Rukun iman kita semuanya berapa? 6, nggak ada yang beda, saudara. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, agama kita satu, kitab suci kita satu, saudara. Semuanya kita disatukan oleh Nabi, maka tidak boleh ada apapun yang mecah belah kita. Mau dengan fanatisme kelompok, fanatisme politik, fanatisme golongan, haram mecah belah kita, saudara. Betul? Betul. Makanya saya mau tanya, setelah kita disatukan oleh Nabi, apa mau kita dipecah belah? Apa mau kita dicerai-beraikan? Apa mau kita diacak-acak? Jawab yang kompak, satu semuanya siap bersatu. Kurang kompak, siap bersatu. Siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan. Semua angkat tangannya, takbir. Shallu ala Nabi. Itu yang pertama, saudara. Jadi kita sudah disatukan oleh Nabi dengan tali Islam, maka ikuti perintah Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh itu tali Islam yang kita sudah diikat oleh Nabi dengannya. Jangan kita bercerai-berai dengan alasan apapun. Insya. Yang kedua, saudara, yang kita bisa ambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan, saudara, Nabi sebagai sosok pemersatu. Nabi itu diutus untuk memanusiakan manusia. Dulu orang-orang jahiliyah itu melihat yang namanya, saudara, kasta-kasta orang itu berdasarkan warna kulit, berdasarkan suku, saudara. Itu orang jahiliyah dulu. Dulu orang warna kulit hitam itu direndahkan oleh jahiliyah, saudara. Oleh orang-orang Arab dulu, bukan hanya orang Arab, bahkan berbagai peradaban dunia. Jangankan jahiliyah yang 1400 tahun lalu, saudara. Bahkan jahiliyah modern, Amerika, Eropa, yang katanya tempat peradaban, tempat perkembangan teknologi dunia barat modern. Anda kalau lihat di Amerika, di Eropa, sampai 50 tahun belakangan, itu sikap rasisme terhadap orang kulit hitam kencang banget, saudara. Di Amerika, Eropa, sampai 50-an tahun yang lalu, orang kulit hitam nggak boleh jadi pejabat. Orang kulit hitam, saudara, nggak boleh jadi konglomerat. Orang kulit hitam tidak mendapatkan pelayanan publik seperti orang kulit putih, saudara. Oh, rasisnya luar biasa. Belakangan aja baru ada undang-undang anti rasisme, saudara. Itu yang terjadi. Bahkan kalau Anda lihat sampai sekarang di Eropa, itu ujaran-ujaran kebencian rasisme terhadap pemain bola yang hitam dan lain sebagainya sampai sekarang masih terjadi, saudara. Jangan kaget, tapi Islam jauh sebelum ini, 1400 tahun lebih yang lalu, Nabi Muhammad sudah menghapus sekat-sekat jahiliyah tersebut, saudara. Anda tahu, pernah ada suatu saat ada orang yang mau menghina Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Bilal bin Rabah ini dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Sayyidina Bilal dia memang seorang budak. Budak itu zaman dulu diperjualbelikan, saudara. Tapi setelah beliau masuk Islam, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Bilal diangkat setinggi-tingginya. Bahkan dalam riwayat disebutkan Sayyidina Bilal masih di dunia, tapi suara sandal Bilal udah kedengeran di sorga, saudara. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Sayyidina Bilal bin Rabah insyaallah. Amin ya rabbal. Ada satu orang ngina Bilal, ya benar Sauda, ngomong ke Sayyidina Bilal, hei anak yang ibunya hitam. Ya benar Sauda, hei anak yang ibunya hitam. Ada orang ngejek Sayyidina Bilal seperti itu, saudara. Anda tahu, bukan Sayyidina Bilal yang marah. Begitu Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diejek seperti itu, yang marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? A'ayyartahu bi ummih, a'ayyartahu bi ummih. Kata Rasulullah, kamu menghina dia gara-gara ibunya yang hitam. Kamu ngina dia gara-gara ibunya yang hitam itu, saudara. Marah kita punya Nabi. Bahkan Nabi tunjuk orang tadi,
innaka mru'un fika jahiliyah. Kata Rasulullah, kalau kamu masih ngina orang karena kulitnya yang hitam, kalau begitu kamu adalah orang yang ada unsur jahiliyah dalam diri kamu, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Amerika baru kenal undang-undang anti rasisme. Rasulullah 1400 tahun lalu udah gariskan ini, saudara. Makanya jauh, kalau lo ngikut Nabi jauh lebih keren udah. Betul. Betul. Marah Nabi gara-gara ada orang dihina, gara-gara kulitnya hitam. Saya mau tanya, jawab ya kompak. Orang situ kalau begitu ngina orang gara-gara warna kulit boleh atau tidak? Orang kompak, kurang semangat boleh apa kagak? Orang kencang boleh apa kagak? Berarti ngina orang gara-gara hidungnya pesek boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara matanya sipit. Anda paham maksud saya? Boleh apa kagak? Boleh apa kagak? Haram, saudara. Yang begitu-begitu udah dihapus oleh sang pemersatu baginda Nabi besar Muhammad. Saudara, nggak sampai di situ, Nabi menegaskan. Sampai-sampai kata Rasulullah, ala inna rabbakum wahid. Kata Rasulullah, ketahuilah Tuhan kalian semua adalah satu. Siapa Tuhan kita? Allah subhanahu. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ala la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyyin ala arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad, illa bitaqwallah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kata Rasulullah, ketahuilah, nggak ada tuh keistimewaan orang Arab di atas orang Ajam. Nggak bisa kita katakan orang Ajam lebih mulia gara-gara orang Arab, gara-gara sukunya, nggak boleh kata Nabi. Nggak bisa kata Nabi kita katakan orang yang putih lebih mulia dari yang hitam, yang hitam lebih mulia dari yang putih. Nggak boleh, saudara. Nggak ada tuh kata Nabi, saudara. Illa bitaqwallah. Yang menandakan kemuliaan seseorang ketakwaannya kepada Allah. Makin takwa makin mulia, makin istiqomah makin mulia, makin soleh makin mulia, saudara. Betul, betul. Ini ajaran Nabi. Bahkan Nabi mengatakan apa? Ala kullukum min Adam. Kalian semua sama, asal usulnya dari Adam. Ini semua yang ada di sini ini cucunya Nabi semua nih, saudara. Cucunya Nabi Adam. Semuanya dari Nabi Adam, kecuali yang percaya teori Darwin, cucunya monyet tuh berarti, saudara. Kalau kita orang Islam percaya Al-Quran, kakek kita siapa? Nabi Adam. Kata Nabi, kalian semua cucu Nabi Adam. Wa Adam min turab. Sedangkan Nabi Adam dari tanah. Dalam hal ini manusia semuanya sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kepada Allah. Nggak ada urusan sama warna kulit, nggak ada urusan sama etnis. Yang paling takwa, dia yang paling mulia, saudara. Betul. Ya, memang kita nggak pungkiri. Ada orang-orang yang memang Allah kasih rezeki kemuliaan lebih. Lahir sebagai dzurriyyat Nabi, lahir sebagai cucunya wali, saudara. Itu adalah anugerah dari Allah, wahbi, yang nggak bisa ditawar-tawar, saudara. Itu adalah sebuah kemuliaan. Kita mau ngiri juga nggak bisa. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Allah yang ngasih, masa kita mau ngiri, saudara? Betul? Memuliakan orang mulia adalah sebuah kemuliaan bagi kita. Walaupun bagi orang-orang yang punya nasab mulia haram dia pakai nasabnya buat sombong, saudara. Karena kalau cuma gara-gara nasab orang bisa selamat. Abu Lahab tuh pamannya Nabi. Boro-boro cucu ke-40, saudara. Abu Lahab pamannya Nabi, paman langsung. Yang namanya ayah Nabi Sayyidina Abdullah itu adik kakak sama Abu Lahab, saudara. Sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Tapi gara-gara Abu Lahab gak beriman nama Nabi, kufur nama Nabi, apa yang terjadi? Pasti masuk neraka. Tabat yada Abi Lahabeu. Kalau emang karena nasab doang bisa selamat, Abu Lahab orang pertama selamat, saudara. Tapi tetap itu anugerah. Nasab mulia anugerah dari Allah. Itu kemuliaan, itu rezeki. Tapi nggak layak disombongkan, saudara. Tapi kita memuliakan yang mulia adalah sebuah kemuliaan bagi kita. Tapi secara umum dalam Islam prinsipnya yang paling mulia adalah yang paling yang paling yang paling istiqamah. Alhamdulillah. Makanya Nabi pernah mengatakan as-sabiqu arba'ah. Kata Rasulullah, orang yang paling unggul ada 4, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana sabiqul Arab, wa Salman sabiqul Furs, wa Suhaib sabiqul Rum, wa Bilal sabiqul Habasyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, orang yang unggul ada 4. Yang pertama
aku adalah sabiqul Arab, aku orang yang paling unggul di tengah-tengah bangsa Arab, kata Rasulullah. Wa Salman sabiqul Furus, Salman al-Farisi dari Persia, bukan orang Arab, adalah orang yang paling unggul dari orang-orang Persia. Suhaib sabiqul Rum, ada orang namanya Suhaib, adalah orang yang paling unggul di antara bangsa Romawi. Wa Bilal sabiqul Habasyah, kata Rasulullah, dan Bilal adalah orang yang paling unggul di tengah orang-orang Habasyah. Kenapa mereka paling unggul? Bukan karena sukunya, tapi mereka paling unggul di tengah masing-masing suku. Kenapa? Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini prinsip yang dibawa oleh An-Nabiyul Muwahhid, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak, jawab yang keras. Kalau begitu ngina orang gara-gara warna kulit, boleh apa kagak? Orang keras, kurang kompak, ngina orang gara-gara warna kulit, boleh apa kagak? Ini bocah-bocah nih suka ngina temennya nih. Pesek lo, hitam lo. Ngina orang gara-gara warna kulit, boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara peseknya, boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara mata sipitnya, boleh apa kagak? Ngina orang gara-gara sukunya, boleh atau tidak? Ngina orang gara-gara etnisnya, boleh atau tidak? Takbir! Saya mau tanya, kalau begitu ajaran Islam indah atau tidak? Ajaran Islam indah atau tidak? Ajaran Rasulullah indah atau tidak? Allahumma salli ala Muhammad. Masya Allah. Yang ketiga, saudara, pelajaran yang bisa kita ambil, yang ketiga, bahwasanya Nabi menyebut orang-orang yang memprovokasi umat dengan isu rasisme, dengan kebencian atas dasar etnis, atas dasar kelompok, atas dasar golongan, Nabi sebut itu sebagai tradisi jahe. Orang kompak, tradisi jahe. Orang keras, tradisi jahe. Jahiliyah. Jadi jangan kaget saudara, kalau besok ada orang adu domba atas nama etnis saudara, yang pribumi diadu domba sama yang imigran. Padahal yang imigrannya udah dari kongkongnya saudara, udah turun-temurun. Pribumi diadu domba sama imigran, jangan kaget, di zaman Nabi udah pernah kejadian. Dan Nabi sebut itu sebagai tradisi jahiliyah. Saya kalau lagi baca sejarah nih, Masya Allah, seolah-olah at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah nih kayak ngulang dirinya saudara. Dulu Rasulullah pernah marah gara-gara kejadian ini, Nabi udah sebut nih jahiliyah. Tahu-tahu muncul sekarang saudara, yang demen ngadu-ngadu domba umat atas dasar kelompok, suku, fanatisme etnis, kebencian rasisme. Yang Jawa sama Betawi diadu-adu, yang Madura sama Dayak diadu-adu, yang Arab sama Jawa, Arab sama Betawi diadu-adu. Oh ini Arab Yaman nih, ini Betawi nih, ini pribumi nih, ini imigran dari Yaman nih saudara. Saya mau tanya, yang model begitu sekarang di media sosial ada atau tidak? Ada atau tidak? Ya Allah, saya kok lihat seram saudara. Nabi udah matiin tuh tradisi jahiliyah, diganti sama cahaya Islam. Mau dihidupin lagi tradisi jahiliyah saudara. Kebencian membabi buta, cuma gara-gara beda kelompok, beda etnis, sampai-sampai benci sama saudara, sampai ke ubun-ubun saudara. Apa ini saudara? Tradisi jahiliyah udah dimatiin oleh Nabi. Nabi sampai turun tangan, marah. Tahu-tahu dihidupkan kembali. Saya sengaja bahas ini saudara, karena orang banyak yang lupa, banyak yang nggak tahu. Dengan enaknya ngadu domba atas dasar etnis, kelompok, apalagi belakangan ini habaib kiai dibentur-benturkan saudara. Saya mau tanya, yang tukang ngadu domba habaib kiai ada apa kagak? Orang kompak ada apa kagak? Katanya deket sini ada nih saudara. Betul? Betul? Lu nggak percaya Habib cucu Nabi, terserah, urusan lu besok di hadapan Nabi saudara. Lu mau ngikut imat, terserah. Mudah-mudahan lu besok di akhirat dikumpulin nama imat sama mama gupron saudara. Amin. Nggak usah ribut. Tapi kalau umat mau percaya sama Syekh Nawawi Al-Bantani, sama Ibnu Hajar Al-Haytami, sama Imam Yusuf An-Nabhani, sama ratusan ulama lainnya, kalau umat mau percaya, itu hak mereka. Itu hak mereka. Kalau lu nggak percaya silahkan, tapi jangan ngadu domba umat Nabi dong saudara. Jangan bentur-benturkan antara habaib dan kiai. Habaib kiai dari dulu di Bekasi adem ayem, betul. Saling kerjasama satu sama lain, betul. Saling hormat satu sama lain, betul. Saling dakwah satu sama lain, betul.
Tapi ada yang datang pengen membenturkan, oh ini pribumi, ini imigran, ini Yaman, ini Indonesia, ini aman, ini Nusantara, ini namanya tradisi jahe. Saya mau tanya orang saya itu jawab yang kompak, mau ikut jahiliyah atau ikut Islam? Orang keras mau ikut jahiliyah atau ikut Islam? Mau ikut jahiliyah atau ikut Rasulullah? Ikut jahiliyah atau ikut Rasulullah? Takbir. Kalau ikut Rasulullah jelas sesama kita muslim sama-sama mengucapkan la ilaha Muhammadur, berarti kita saudara-saudara. Walaupun beda pandangan, urusan belakangan beda pandangan, tapi selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sama-sama umatnya Nabi, berarti kita saudara, sudah diikat oleh Nabi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dengan hablullahil matin, dengan tali Allah, yaitu agama Islam, kalimat tauhid. Kalau sudah diikat, maka tidak boleh lagi untuk dipecah belah, diacak-acak, saudara. Betul? Maka oleh karena itu hati-hati, saya mau ingatkan, hati-hati saudara, hati-hati. Ini ada program saudara, ada proyek, mecah-mecah begini ini ada proyeknya saudara, ada bosnya di baliknya saudara, ada backingnya di baliknya. Kalau nggak ada backingnya, nggak mungkin Fuad Pleret sampai sekarang nggak ditangkap-tangkap saudara. Betul? Fuad Pleret ngina guru tua terang-terangan. Guru tua ini masya Allah pendiri Al Khairat, di masa hidupnya udah ngedirin 500 madrasah di zaman itu saudara, di Sulawesi dan sekitarnya, dihina dengan enaknya dengan bahasa binatang saudara. Akhirnya gubernur sana marah, berbagai bupati marah, anggota-anggota dewan yang ada di sana marah, menteri-menteri sebagian ikut marah waktu di hallnya. Saya hadir hallnya saudara. Tapi sampai sekarang bisa nggak ditangkap. Wow, luar biasa backingnya nih saudara. Ini kalau backingnya nggak top nggak bisa begini saudara. Hati-hati, ada program buat mecah belah habaib dan kiai. Ada program buat mecah belah ulama saudara. Ada program buat mecah belah bangsa Indonesia. Sengaja habaibnya sama kiainya dibikin ribut. Kalau udah habaib kiai dibikin ribut, dibikin sibuk, ribut urusan rasisme, fanatisme kelompok, fanatisme etnis dengan cara-cara jahiliyah, akhirnya lupa amar ma'ruf nahi munkar. Habaib kiainya ribut, judi online-nya makin parah saudara. Habaib kiainya dibikin ribut, sibuk, minuman keras sama narkobanya makin gila-gilaan saudara. Habaib kiai dibikin ribut, dibikin sibuk saudara, korupsinya makin gila-gilaan saudara. Betul? Habaib kiai dibikin ribut, oligarkinya makin dahsyat. Pagar laut tuh kemarin ribut-ribut rame, habis itu hilang. Nggak tahu-taunya sekarang kemarin dilihat udah jadi darat sebagian saudara. Hati-hati, ini program buat mecah belah, buat bikin umat sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Awalnya targetnya yang mau dihajar habaib. Awalnya habaib betul loncatan. Begitu masyarakat lisannya terbiasa nyaci maki habaib, habis itu lanjut kiai yang dicaci maki, dan sekarang udah terjadi saudara. Netizen seenaknya nyaci maki kiai tanpa merasa berdosa saudara. Selesai kiai dicaci maki, habis itu pesantren, dan udah kejadian pesantren dihajar. Setelah pesantren dicaci maki, habis itu Islam yang dihabisi saudara. Kalau Islam udah dihabisi, Islam di Indonesia mayoritas, berarti targetnya ujungnya Indonesia hancur saudara. Na'udzubillah men. Hati-hati, jangan merasa tenang. Saya ingatkan umat Islam di Indonesia, jangan merasa tenang. Hari ini habaib yang dihina, besok yang lain yang akan dihajar. Saya jadi teringat, waktu itu saya pernah menemani guru saya Abu Ya Al-Allamah Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Ketika di Cirebon, beliau nerima tamu dari kalangan irsyadiyin, Al-Irsyad saudara. Al-Irsyad Jakarta waktu itu berkunjung ke Cirebon setelah kami multaqwa ahqaf. Kebetulan saya menemani beliau dan saya nerjemahkan saat itu. Beliau bilang hati-hati, ini serangan terhadap habaib saat ini permulaan doang, habis itu yang lain yang akan dihajar. Beliau udah bilang seperti itu saudara. Beliau ngasih satu mathal, peribahasa. Apa peribahasa? Orang Arab pernah mengatakan, ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Ukiltu yauma ukila thawrul abyad. Itu peribahasanya orang Arab saudara. Apa itu artinya habaib? Ada istilah begini, thawr apa? Kerbau. Thawr, kerbau saudara, thawr. Ada kerbau warna putih, ada kerbau warna hitam, ada kerbau warna merah. Ada berapa kerbau? Orang kompak. Ada berapa? Pertama warna, yang kedua warna, yang ketiga warna kerbau putih, hitam, merah saudara. Singkat cerita, ada macan datang. Ini macan mau makan kerbau.
Kalau dia makan ngehajar langsung, dia lawan 3 kerbau, dia khawatir kerepotan. Akhirnya tuh macan ngedeketin kerbau, saudara. Dia ngomong ke kerbau hitam dan merah, kerbau hitam dan merah, lu nggak usah pakai ngapa-ngapain ya, lu nggak bakal gua ganggu. Gua cuma mau makan kerbau putih doang. Lu berdua aman, pokoknya yang gua hajar cuma kerbau putih doang. Akhirnya kerbau hitam sama merah begitu dengar seperti itu, ya udah dah. Yang penting kan gue kagak kenapa-napa, gue aman. Biarin aja udah kerbau putih dihajar sama singa sama macan. Yang penting gue aman, sabodo teing. Yang putih dihajar biarin aja. Akhirnya dibiarkan, saudara. Dimakan kerbau putih sama itu macan, saudara. Yang udah dimakan kerbau warna apa? Sisanya hitam mama. Abis itu, saudara, ini macan mau makan kerbau hitam. Dideketin tuh kerbau merah. Kalau gua 2 sekaligus gua hadepin repot nih. Dideketin kerbau merah. Kerbau merah. Ini abis ini gua mau makan kerbau hitam. Lu nggak bakal gua ganggu. Cuma kerbau hitam doang yang mau gua makan. Lu nggak usah pakai gerecokin gua ya. Biarin aja udah gua makan kerbau hitam. Lu aman pokoknya nggak gua apa-apain. Ya udah dah kata kerbau merah. Yang penting gua aman ya. Iya aman. Lu nggak bakal gua sentuh-sentuh. Ya udah. Kerbau hitam ini yang mati sabodo amat kerbau hitam mati ya saudara. Akhirnya gara-gara seperti itu langsung itu singa, itu macan makan kerbau hitam. Tinggal kerbau tadi yang pertama dimakan kerbau apa? Setelah itu yang dimakan kerbau apa? Tinggal kerbau. Begitu hitam sama putih dimakan tinggal merah. Selesai itu saudara, macan langsung datangin merah. Sekarang giliran lo gue makan saudara. Akhirnya itu kerbau bilang apa? Ukil tu yauma ukila saurul abyad, kata dia. Sebenarnya saya sudah dimakan semenjak kerbau putih dimakan, saudara. Hakikatnya ketika kerbau putih dimakan, saya udah dimakan. Karena saya membiarkan dia, saya pikir saya bakal selamat. Habis itu yang merah, yang hitam dihajar. Habis itu saya biarin yang hitam dihajar. Habis itu ujung-ujungnya saya yang dihajar, saya sendirian. Padahal kalau dari awal kita bertiga ngelawan, mungkin itu macan nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Artinya apa? Ini peribahasa. Kalau ada orang yang lain lagi diserang, lu jangan senang dulu, tunggu giliran. Jangan senang dulu, tunggu giliran. Mumpung masih kuat, masih bersama, lawan. Jangan nunggu hancur atu-atu, saudara. Betul, betul. Ini proyek. Ada orang yang nggak senang Indonesia damai. Ada orang yang nggak senang Indonesia maju. Habaib sama kiai ini umatnya banyak, saudara. Kalau sampai bersatu, Indonesia maju. Indonesia kuat, umat Islam kuat. Ada yang nggak senang, saudara. Akhirnya diadu domba itu habaib dengan kiai. Supaya apa? Supaya umat Islam ribut. Kalau sudah ribut, Indonesia hancur, saudara. Makanya kami nggak ada urusan dari Forum Saudara Islam. Kami akan lawan siapapun yang adu domba umat. Kami nggak peduli. Mau backingannya jenderal, mau backingannya konglomerat, siapapun backingannya, kami akan lawan, saudara. Nggak ada urusan. Kami mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah. Terus kita akan maju untuk jaga persatuan Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Satu, siap bersatu. Kurang keras, kurang kompak. Satu, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan, siap jaga para kiai, siap jaga para habaib, siap jaga umat Islam, siap jaga Indonesia. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Jawab yang kompak. Di setu nih, di setu. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu majelisnya para kiai, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ganggu majelisnya para habaib, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau menyebar tradisi-tradisi jahiliyah, kebencian antar suku, antar etnis, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Oh, sama-sama. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua jawab yang keras sambil angkat tangan. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Kurang kompak, kurang semangat, bela Islam bersatu. Kurang keras, bela Islam bersatu. Umat Islam bersatu, umat Islam
umat Islam, ormas Islam, habaib dan kiai, umat Islam, majelis-majelis, masjid-masjid dan pesantren, umat Islam Indonesia, takbir, takbir, sallu ala nabi. Maka terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat, saudara. Kita niatkan, mudah-mudahan barokah sholawat. Orang-orang yang ingin mengadu domba umat Islam di Indonesia, mudah-mudahan hatinya dikasih hidayah oleh Allah. Mereka saudara kita, saudara. Ikhwanuna bagaw alaina, ikhwanuna asabathumul fitnah fa'ammu wa sammu. Mereka saudara-saudara kita yang sedang terkena fitnah, saudara. Kita doain, mudah-mudahan mereka-mereka yang ingin mecah belah umat Islam di Indonesia, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah. Kalau memang Allah udah takdirkan mereka nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan mereka akan jatuh di lubang yang mereka gali sendiri, saudara. Dan kita doakan juga, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dengan berkat sholawat, yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, dilunasin utang-utangnya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Dan juga kita doa mudah-mudahan barokah salawat, jangan pernah berhenti doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Begitu pula ikhwanuna fi Sudan, saudara-saudara kita di Sudan yang saat ini sedang teraniaya, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah. Kita doain terus barokah salawat, mudah-mudahan Israel hancur, sekutu-sekutunya hancur. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya hadroh ikut backing vokal, jangan ikut biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan setu dengan salawat. Siap goncangkan setu dengan salawat. Orang kompak siap goncangkan setu dengan sholawat. Siap goncangkan setu dengan sholawat. Nah, saya pengen ikut-ikutan sama Habib Abdurrahman ini, saudara. Coba yang punya HP dinyalahkan, dinyalahkan, dinyalahkan. Lampu dimatiin. Kalau lampu nggak bisa dimatiin, putusin aja kabelnya. Semuanya, semua. Yang nggak pakai reksona angkat tangan, jangan tinggi-tinggi. Dan insya Allah sambil kita sholawatan, kita doain Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad lagi bangun masjid, Masjid Al-Badr. Nah, kita sama-sama keluarkan infak terbaik kita, amal jariah kita buat ngebangun Masjid Al-Badr yang sedang dibangun di pondok pesantrennya Habib Muhammad, Bib ya. Ya, sama-sama kita keluarkan infak terbaik kita, insya Allah itu jadi amal jariah buat kita. Siap? Tapi sama jamaah, jangan begitu disuruh sedekah sholawatnya langsung lembek, saudara. Siap goncangkan setu dengan sholawat. Orang kompak siap goncangkan setu dengan sholawat. Orang semangat siap goncangkan setu dengan sholawat. Ayo sama-sama semuanya, semua. Allahumma sholli sayyidina. Suaranya. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa akhrijna masalimin wa ajma'in sallallahu alaihi Ahmad al-Mustafa sallallahu alaihi Ahmad سيد المرسلين وعلى وصحبه
Allahumma salli tibbil qulub Muhammadin tibbil qulub wa afiyatil sallallahu alaihi wa ala Allah kurang kompak Allah ala ya Allah yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya hajat kabulkan ya Allah, hati-hati yang kotor seperti hati kami bersihkan ya Allah, yang ahli maksiat jadikan ahli taat ya Allah, wa diyaiha wa ala salawat busyra lim Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimi wa talibatina min yawmina yaumil sama-sama semua Al-Quran imam kami, petunjuk petunjuk satukan lebih keras Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk satukan semua angkat tangannya, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah takbir bar Allahu Akbar bar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar takbir 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 sallu ala nabi.